Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Namaskar. Umat Hindu dimanapun berada, di hari yang baik ini saya mau berbagi seperti apa yang saya janjikan untuk menjelaskan apa yang disebut dengan kelinggihan. Tapi sebelumnya saya mohon Warung Nugraha ring ide Sangyang Diwasa, ide Sangyang Aji Saraswati dalam ring ide Laris Sulinggih dimanapun berada. Umat Hindu dimanapun berada, Sultan Cicang Sarasami, dumugi raina di hari yang baik ini semua dalam keadaan sehat, rahayu dan selalu bahagia. Di hari ini saya mau menjelaskan atau berbagi apa yang dimaksud dengan kelinggihan. Kelinggihan adalah sebuah tradisi budaya yang diyakini oleh umat Hindu di Bali itu sangat sakral dan sangat bernilai suci, sehingga umat Hindu di Bali khususnya itu sangat menghormati dan tidak berani main-main di dalam menilai atau memilah apa yang disebut dengan kelinggihan, kerahuan dan kerangsukan. Umat Hindu semuanya dimanapun berada, kelinggihan itu adalah sebuah kata yang di Bali atau umat Hindu di Bali ke lebih halus atau sor singgihnya lebih halus, sehingga kelinggihan itu dapat dikategorikan atau dipercayai oleh umat Hindu semeton Sarasami ke yang ngelinggihin ke adalah ide Sangyang Widi, Dewa Betara, taler leluhur kita yang sudah menyatu dengan Dewa, dengan Tuhan dan lain sebagainya, ke yang disebut kelinggihan. Kelinggihan ini mempunyai ciri-ciri dua menurut Cicang. Itu terjadi zaman dulu pada leluhur kita yang sudah jiwanya sangat suci dan tidak terpengaruh oleh duniawi. Ini kelinggihan ide Sangyang Widi, Dewa atau ide Betara, leluhur kita yang sudah suci. Ini raga yang dijiwai oleh Atma, ini kosong, benar-benar kosong dan tidak ingat dengan apapun. Yang kelihatan atau nampak adalah sosok atau orang tua yang berpakaian serba putih dan mengeluarkan sinar. Nah, pancaran sinarnya ini, itu yang disebut dengan perbawa. Dan zaman dahulu nenek moyang kita atau leluhur orang-orang suci zaman dulu di Bali itu langsung dikasih sabda yang disebut dengan wahyu.
niko kita lupa dengan kehidupan kita sendiri, dengan pengaruh dunia. Nah, entah berapa lama ke benar-benar lupa. Nah, setelah mungkin selesai atau tujuan ide Sang Hyang Widi, Dewa, Ide Betara dan lain sebagainya menyampaikan sesuatu yang disebut dengan wahyu, maka kita akan tersadar sendiri. Dan itu terjadi sering di tempat-tempat orang-orang suci zaman dulu itu melakukan penyucian diri, atau yang disebut dengan tapa samadhi, yoga dan tapa samadhi. Itu yang saya tahu. Mungkin umat Hindu semeton Ticang Sami Medue di Kayunan Sanitios menganalisa, silakan. Siri kedua, nika seorang yang dilinggihin nika lebih kebanyakan diam dengan mengeluarkan air mata, air liur dan lain sebagainya. Nika tidak akan berkata apapun, hanya diam. Itu yang disebut dengan kelinggihan. Ide Sang Hyang Widi, Dewa, atau Ide Betara, Ide leluhur sane sampun barang suci. Yang kedua ada yang disebut dengan kerauhan. Kerauhan itu pun udah disebut dengan bahasa halus Madya, yang artinya kedatangan. Kerauhan itu sama dengan kedatangan. Kedatangan roh atau kekuatan dari para rencang iringan Ide Betara, Ide para dewa, Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Nika persedaan iringan, nika mendatangi dan masuk ke jiwa kosong kita, nika dengan ciri menari, mungkin sedikit agak berteriak-teriak, dan kadang sering memakan apa yang ada di depannya. Itu mungkin sedang merancang Ide Betara niki ngasang sesuatu atau meminta sesuatu, tapi mungkin di dalam sesajen bakti kita itu mungkin ada yang kurang. Juga untuk menambah taksu tedungnya Ide Sang Hyang Widi, para dewa, Ide Betara. Dan tujuan para rencang Ide Sunan mendatangi atau masuk ke tubuh manusia itu dengan tujuan seperti itu. Tapi semua bersifat positif atau bermaksud untuk kebaikan. Nah, itu pengalaman saya atau mungkin yang bisa saya bagikan pada umat Sultan Casar Sami. Yang ketiga ada yang disebut dengan kerangsukan. Kerangsukan iki nika kita dimasuki oleh kekuatan gaib dari makhluk-makhluk Tuhan di bawah kehidupan manusia. Ya, karena tingkatan kita nika ada Sang Hyang Widi yang pertama, yang kedua dewa, yang ketiga Ide Betara, yang keempat manusia, yang ketiga Buddha, yang kelima itulah makhluk-makhluk gaib
seperti raksasa kecil baik, raksasa kecil jahat, raksasa besar baik, raksasa besar jahat, ke tingkatan-tingkatan yang ada di alam semesta ini, ke semua ciptaan dari Tuhan, Desa Sang Hyang Widi dari alam semesta. Nah, sifat atau perilaku yang dirasuki oleh makhluk-makhluk ini akan lebih bersifat yang menyudutkan atau memprovokasi untuk membuat sebuah upacara atau sesuatu yang dilakukan itu kacau. Mungkin Mak Indu Semeton Kijang Sarasami yang pun sudah mengerti apa yang saya maksud. Mungkin penganalisaan atau percayaan keyakinan saudara Semeton Kijang Sarasami beda. Kijang mohon maaf, saya cuma ingin membagi apa yang saya tahu dan pernah saya alami, itu untuk benar-benar Semeton Kijang ning atau tahu apa sesungguhnya kelingihan, kerawanan dan kerasukan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Saya berharap selalu semoga saudara Indu dimanapun berada selalu sehat, rahayu dan bahagia. Bila mau bertanya silakan di kolom nanti. Yang sudah bantu Santi, Santi, Om.